Temen aku di Unpad dulu, aku jarang main ke area sastra Rusia gitu. Sastra as in Ah, awan. iya, jadi apa namanya? Maksudku kalau ke FIB itu aku seringnya ke area orang Kio Apa nggak itu? punya ide gitu. Aduh apa ya? Udah asbun aja. Ini aku bilang kayak gitu. Oh iya bagus setuju katanya. Seru banget. Iya, jadi dan beberapa menit setelah itu langsung, aduh bisa nggak ya gitu, kayak agak nyesel Terus gitu. panik. Iya, terus panik kayak, anjir gue tadi ngomong apa ya gitu. Iya. Jadi Apa ya itu udah namanya lupa deh. PSBC kan Ada apa nama ya? Jepangnya Ada kan? nama Jepangnya ya itulah pokoknya. Itu Jadi ya udah gitu. Kalau ke area-area yang iya. lain itu hampir nggak pernah. Ketemu ya? Oh, berarti sih Iya, nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. iya ya dan emang nggak mau kan. Nggak mau tuh berarti nggak kenal ya. Iya. Heeh, Terus iya. apa namanya? Dulu ikut ekskul apa aja? Ekskul satu aja sih karena walaupun satu itu sibuk banget, waduh, Ih, anak sibuk ya. protokoler. Namanya itu KPM. Minta salaman. Oh Iya. gitu. Karena gini kan posisi Iya, tangannya iya, iya, kan lucu, gitu. lucu. Terus salaman tiba-tiba. Bukan. Udah mulai nih. Terus jadi, ini ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Malah tadi banyak yang ngomongnya sebelum dimulai. Gimana nih? Kok jadi saya yang nanya? Udah silakan. Yang itu aja, apa? Kenalin dulu. Iya dong, kenal dulu ya. Kenalin dulu, ini teman lama saya. Teman lama. Temen lama. Teman teman dulu di kuliah ya? Teman dulu di kuliah, Tapi nggak pernah tapi kenal. nggak pernah ketemu. Betul, Tapi nggak pernah betul. kenal. Mm. Ya, nggak mau kenal juga. Lama bersama, tapi kenalnya baru. Gitu kali ya. Maksudnya kan kita bersama-sama di Unpad kan. Iya, tapi ya nggak pernah ketemu. Iya, nggak pernah terus. Nggak pernah terus jalan. Nggak ngeh juga sih. Nggak ngeh juga. Existence-nya kamu itu nggak Betul, pernah. betul. Dan personally memang pengalaman aku di Unpad dulu, aku jarang main ke area sastra Rusia gitu. Sastra as in Ah, awan. iya, jadi apa namanya? Maksudku kalau ke FIB itu aku seringnya ke area apa itu PSBC. Iya. Jadi Apa ya itu udah namanya lupa deh. PSBC kan Ada apa ya? nama Jepangnya Ada kan? nama Jepangnya ya itulah pokoknya. Itu. Jadi ya udah gitu. Kalau ke area-area yang Iya. lain itu hampir nggak pernah. Oh, berarti sering mainnya ke PSBC. PSBC Iya sama sih, dekanat paling itu udah, lucu sih. ya kan? Mhm. Kayak di Jepangan gitu. Iya, kebanggaannya FIB nggak sih? Kebanggaannya anak sastra Jepang. Oh iya, kalau sastra yang lain enggak ya? Soalnya dibedain. Ya, Iya, ada aduh momen lah. sedih banget, diskriminasi nih ceritanya, apa gimana? Sedih kali ya. Soalnya katanya denger-denger emang mereka tuh dapat funding dari Betul Jepangnya, betul, aku makanya juga pernah dengar. seproper itu. Lucu banget Ah, kayak Jepang banget betul betul semua betul. konsepnya. Sampai ada itu apa danau-danau kecil gitu ya di Iya, depan danau-danau PSBJ itu. gemes gitu. Betul, betul sekali. Menggemaskan sekali memang. Iya. Wajar sih kalau anak sastra lain agak merasa dipinggirkan ya, karena memang menggemaskan itu. Iya, yang ke Rusia-Rusian tuh kayak nggak ada gitu. Iya. Ada namanya kita sih yang bikin maksudnya kita nih maksudnya anak-anak sastra Rusia yang bikin Oh, kalau ada tempat duduk tuh kayak Gorky gitu. mm-mm. Gorky Park. Oke. Gorky tuh Gorky itu nama adalah salah satu apa apa sih ya? namanya? Lupa lagi, malu deh. Iya, nggak pernah dengar soalnya, jadi Nggak, nggak Gorky bisa tuh nama ngebayangin. ini, nama penulis lah, penulis Oh, buku I see. Oke, 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 I see. gitu. Mhm, mhm. Jadi ya kita sebagai anak Rusia sangat Heeh. Sangat bangga ya. nggak Rusia sih, maksudnya Heeh. sastra as a whole kan Heeh. kita pasti berkecimpung di dunia pernovelan Betul, betul sekali, betul sekali. Iya, sesuai jadi negara masing-masing. iya. Pernovelan, ya, pernovelan dan Pernovelan. apa ya itu istilahnya? Pokoknya sastra lah, Iya, ke betul sekali. karya sastra. Karya sastra, betul, literature sesuai Lucu dengan aja. namanya. Ya, itulah. Oh iya, belum loh. Kenalin namanya Oh iya. Ardi. Silakan diperkenalkan. Ardi apa? Iya. Oke, terima kasih loh ya. Thank you for having me. Namaku Ardiana. Orang-orang biasa panggil aku Ardi lah ya, biar lebih. Tapi ramai juga yang panggil Ardiana gitu. Walaupun kalau di Malaysia ini pasti orang-orang Malaysia bilang Puan Ardiana atau Miss Ardiana gitu. Tapi kepo deh, kenapa sih dikasih nama Ardiana? I don't know. Itu kan
Iya, Kayak memang sangat memang girly sangat girly ya, betul sekali. betul. Baik itu di bukan cuma Malaysia doang, tapi di Indo pun dulu, apalagi anak Unpad gitu ya, sering dibilang Teteh Ardiana. Oh, udah dari dulu ya. Iya, tapi aku nggak tahu, mungkin memang orang tua aku suka dengan nama itu gitu loh. Kalau nggak salah, Tapi aware anaknya laki. iya aware aware. Kalau nggak, Tapi tetap mau ngasih cuman nama Ardiana. cuman bagi parentsku ya, bagi orang tuaku, nama Ardiana tuh nggak girly bagi mereka. Oh gitu. Heeh. Waktu itu kalau nggak salah ayah tuh pernah cerita, iya, kalau anak pertamaku itu cowok, Ardiana Oh katanya. gitu. Kalau cewek, Ardiani Oh gitu. 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 So bagi mereka lah ya, bagi mereka Lucu saat ya. itu mungkin memang nggak ada kesan girly apapun Oh, iya, gitu iya, loh. paham, paham. Kayak gitu. So ya udah, Ardiana. Dan seperti nama-nama orang Sunda kampung zaman dulu ya, hanya satu suku kata, satu kata aja. Oh, Ya, Ardiana doang. Ardiana, based on akte ya, based on Oh, akte ya Ardiana udah doang. gitu. Oh, bukan yang Walaupun panjang, ada Ardiana iya, something something kalau kalau nikah. yang di luar legal dokumen memang memang ada, tapi still karena I don't know lah orang tua aku ya. Ya udahlah untuk legal itu aja cukup satu Oh gitu. gitu. Nah, tapi sisi positifnya ketika aku ujian ya, Ya ujian cepet. nasional ya udah cepet gitu. Di saat yang lain masih wah harus dilingkerin kan, dilingkerin gitu, dihitemin gitu. Kalau saya Eh, udah mungkin kalau apa, kalau soalnya gampang apalagi gitu ya, udah masuk ke soal 5 kayaknya. Di saat yang lain masih dengan sibuk sama namanya. nama ya. Iya. Tapi sama saya ini tahu ada kalau di Rusia juga, misalnya namanya tuh Alexander gitu. Heeh, oke. Alexander. Heeh, Nah, terus panggilan jadi di Rusia tuh kayak misalnya nama Alexander nih, terus heeh. mereka tuh kayak punya panggilan yang udah default gitu. Oke, Untuk oke. Alexander Which is namanya lebih tuh pendek. Sasha. Ah, Iya. Sasha Iya, Sasha. Itu cowok. untuk nama Alexander Iya. gitu. Oh. Kayak jadi sama kayak Ardiana gitu. Soalnya tadi Heeh. kamu bilang orang tua kamu consider nama itu sebagai nama laki kan. Heeh, betul betul Dan betul. Especially tidak my father lah, nggak ngerasa consider. itu girly gitu kan. Betul Iya betul. sama kayak Sasha itu. iya, Oh, jadi lucu. memang orang tuanya Alexander menganggap bahwa Sasha itu bukan girly name gitu ya. Enggak emang namanya cowok. Oh, emang nama Di cowok. itu. Di situ. Oh, Heeh. oke oke. Padahal kalau kita refer ke nama-nama Inggris gitu ya, English Hmm. gitu ya, Western, Sasha cukup girly kan ya? Iya, Ah, biasanya kan cewek kan. betul betul betul. Ya Nice, itulah. nice, nice, lucu ya. Oke, sekarang saya punya apa namanya? Punya apa ya? Punya punya padanan lah Referensi. ya. Jadi bukan cuman di Indonesia aja yang mengira bahwa Ardiana itu nggak selamanya girly. Ternyata di Rusia juga ada gitu yang menganggap nama tertentu itu nggak girly sebenarnya. Gitu. Oke lah bagus. Iya I'm betul. not alone. Ya ngerasa nggak sendirian. Iya, Finally ada teman. finally ada temen gitu somewhere in this world gitu. Oke, oke. Terus apa? Dulu selama di kampus kan kita nggak pernah ketemu ya. Iya. Nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Iya, ya dan emang nggak mau kan? Nggak mau kenal. Iya. Heeh, Terus iya. apa namanya? Dulu ikut ekskul apa aja? Ekskul satu aja sih, karena walaupun satu itu sibuk banget. Waduh, Ih, anak sibuk ya. kota-kota. Namanya itu KPM, Korps Protokoler Mahasiswa. Kalau diceritakan sedikit bidangnya apa itu lebih ke event organizing gitu. Oh, Event aku pikir itu organizing. kayak MC doang Ya, kayak. MC itu bagian dari itu kan. Oh, MC kan bagian part dari of. event, kan part of event. Tapi memang secara payung besarnya, Hmm. payung sosro kali ya payung besar. Ya, secara payung besarnya memang dia tuh di event organizing. That's why ada bidang MC juga di situ gitu. Oh gitu. Jadi kayak IO gitu. Betul, betul. Jadi setiap acara kampus, rektorat, dekanat gitu, itu memang kita akan terlibat lah di situ gitu. Oh, aku baru tahu loh. Selama ini Betul. aku cuma tahu Ah, protokoler itu MC iya, iya. dong. Memang memang karena mungkin MC yang paling kelihatan kan ya. Iya MC sih. kan di depan Yang layar paling gitu. outstanding. Tapi sebetulnya kewajiban utama kami itu di belakang layarnya itu gitu loh. Contoh Hmm. yang paling gampang lah ya bagi orang awam gitu ya wisuda contohnya. Wisuda kan setahun 4 kali ya, ada 4 kali wisuda dalam setahun. Itu kita yang menghandle Oh, gitu. jadi kalau wisuda-wisuda tuh kalian yang Betul. Kita organizing. yang organize gitu. Oh, Kalau baru konsep tahu. ya, kalau konseptornya of course Pak Rektor ya. Dulu kita zaman karena kita anak milenial nih, dulu masih zaman Pak Ganjar Kurnia rektornya Iya. gitu. Nah, sebetulnya wisuda Unpad yang mungkin sampai sekarang dipertahankan konsepnya itu ada dari beliau gitu lah. Baru yang execute-nya kita
gitu, Oh anak-anak gitu. KPM Aku pikir gitu. emang dari ya mungkin manajemennya rektorat lah yang bikin Mhm, mhm. apa Kalau ya wisudaan. kalau dari segi manajemen apa utamanya memang memang rektorat betul, tapi dari segi Oh, turunannya kalau bilang turunan baru ke kita gitu loh. oh gitu. Dan yang lebih teknisnya tuh kita gitu loh. Termasuk teknis di hari H ya, teknis yang betul-betul kelihatan sama audiens. Audiens di sini ya Hmm. wisudawan sama orang tuanya, sama tamu undangannya gitu. Seperti Hmm. itu. Tapi Aku jujur aku sendiri sebagai anak apa IO ini bukan bukan karena aku anak IO apa gimana ya, tapi aku jujur suka gitu dengan konsep wisuda yang diusung oleh Pak Ganjar Kurnia kayak gitu gimana loh. emang? Karena dulu tuh nggak kayak gitu wisuda tuh katanya berdasarkan cerita para tokoh-tokoh masa lalu di Unpad gitu ya. Dulu tuh bener-bener chaos lah. Bahkan pedagang kaki lima, terus keluarga wisudawan yang mungkin bawa satu mobil, dua mobil itu Iya, boleh masuk semua ke area kampus Unpad di Pati Ukur itu. Jadinya tuh chaos banget di sana. area kampus. Di Pati Ukur, ya Unpad di Pati Ukur, betul. Jadi ada yang bawa tikar piknik lah segala macem gitu. Iya, Serius. itu zaman-zaman rektor sebelum Pak Ganjar. Kalau nggak salah mungkin Pak Himendra atau Oh, aku pernah lihat tuh di siapa. ITB tapi Oh iya, nah di Unpad juga gitu dulu oh, katanya. Lalu setelah Pak Ganjar menjabat sebagai rektor, diubahlah konsepnya dan seperti yang mungkin masih dipertahankan sampai sekarang gitu. Dan kayak kayak which gimana? is personally aku suka ya. Lebih lebih estetik aja gitu, lebih estetik, lebih rapi, nggak ada chaos, Jadi nggak diboleh lagi tuh nggak dibolehin gelar lagi tikar. gitu. Betul, bahkan nggak boleh masuk. Mereka cuma bisa nunggu di untuk sampai jam tertentu ya. Sampai jam tertentu itu mereka nggak boleh masuk ke pagar Unpad di Pati Ukur Oh itu. ya? Mm-mm. Oh gitu. Iya, baru nanti pukul berapa gitu baru mereka diperbolehkan oleh masuk. Biasanya menjelang wisudanya selesai baru mereka boleh masuk. Oh Gitu. gitu. Iya, Ih, nggak pernah tahu lagi. iya itu konsep itu diusung oleh Pak Ganjar dan katanya sih karena Oh. Pak Ganjar juga dia alumni LISES ya. Jadi mungkin that's why unsur artistiknya tuh kental banget gitu loh. Dan Hmm. Pak Ganjar tuh pengen yang namanya wisuda itu bintang utamanya adalah wisudawan, baru setelah itu Keluarga dari bukan, oh bukan. keluarga tuh penonton. Oh, Eee, bin teman-teman. iya, apa, Teman-teman. bintang utama itu wisudawan, sama satu lagi, guru besar, Oh, guru guru besar besar. Unpadnya, gitu. Jadi itulah yang harus jadi tontonan, Iya, 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 iya. orang tua wisudawan atau, Hmm. tamu undangannya, gitu. Makanya kan, ada proses di mana wisudawan tuh berduyun-duyun masuk gitu, terus Iya, disambut sama MC kan iya. gitu. Kata MC, hadirin yang kami hormati, wisudawan yang tengah memasuki aula adalah wisudawan dari fakultas ini Iya. gitu. Karena ya itu, karena Pak Ganjar konsepnya inilah bintang utama Hmm. kita. Gitu. Ya, aku ingat lagi Hmm. waktu dulu kan ngambil ijazah kan dipanggil nama Ya, betul. satu-satu kan. Rida Zarmadi dengan pujian gitu kan. Iya. Aku enggak dengan pujian karena telat lulusnya. Emang kalau dengan pujian tuh apa Kalau kriterianya? kalau nggak salah ini nostalgia banget ya. Aduh maaf ya walaupun sudah Ih, nggak hampir apa-apa. 10 tahun yang Gimana lalu. sih? Kangen banget tapi Ya kan? memang Hmm. gitu. Dan memang selama ini kan aku jarang ngomongin tentang Unpad ya di sini ya karena Ya nggak ada nggak peernya ada aja. betul gitu. Eh dengan pujian itu kalau nggak salah pertama IPK-nya ya IPK ya. Ya Hmm. kalau di English GPA ya kalau GP. nggak salah GPA gitu harus 3,5 ke atas. 3,5 ke Oh, atas. di atas 3,5 dengan pujian. Iya, dan harus within 4 years gitu. Kan S1 kan 4 tahun kan normalnya. Jadi walaupun kita dapat IPK 3,5 tapi lebih dari 5 tahun kuliahnya nggak dengan pujian gitu. Kalau 4 something-something masih. Nggak bisa apanya Misalnya kuliahnya. mungkin 4 2 bulan, Nggak 4 bisa. tahun 3 Mm-mm. bulan. Oh, nggak Harus bisa. ya harus bener-bener 4 tahun gitu. Genap gitu loh. Baru bisa disebut dengan pujian Oh, aku nggak gitu. ingat lagi dibilang dengan pujian apa enggak. Aku enggak sih. Tapi IPK aku di atas Kenapa aku 35. inget? Kenapa aku inget? Karena aku pengen banget. Tapi Nggak dapat. sayangnya nggak dapet karena itu memang 3,5 tapi Oh. kuliahnya lebih dari 4 tahun aku gitu. Oh gitu. Biasa nakal. Ya Kacau. nakalnya karena UKM itu juga kan ekskul itu juga. Nggak apa-apa ya. Mungkin nakal dari segi masa kuliah, dari segi durasi kuliah, tapi kan dari segi waktu atau aktivitas yang dihabiskan ya insya Allah bermanfaat lah ya Hmm. gitu. Ini aku tuh pernah
waktu dipanggil ke depan Ah, kan, ah, 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 ah. dipanggil ke depan, terus habis Mm-mm. itu Dani kan ngambil ya, ngambil Betul. terus habis itu gitu dong ya. Kita Dia ngambil, kayaknya ngomong apa gitu ya, iya, ada kita ngomong kita something. ngambil dari dekan, Iya dia ngasih ya, kan, dekan terus yang diambil, menyerahkan, ya. terus habis itu foto kan Enggak, kalau ya pokoknya foto tuh dia dari, standby lah, dia iya standby. pokoknya dari samping Di dia deket foto. dekan ada fotografer, Iya. nanti di deket Pak Rektor juga ada fotografer. Jadi kalau sama dekan itu kita ngambil ijazah doang, kalau sama rektor itu kita salaman gitu. Udah gitu Jadi aja. ngambil ijazah dulu. Ngambil ijazah dulu dari dekan, baru salaman sama rektor. Dan memang di Unpad kita tidak ada ritual memindahkan kucir ya, nggak ada di Unpad tuh, karena katanya untuk I don't know, kalau nggak salah menghemat waktu, kalau Mindahin nggak apa? salah kucir, yang tali itu yang Dipindahin. kalau di universitas lain kan ada dipindahin dari kiri ke kanan Oh ya? kan, iya gitu gitu Nggak kan. tahu lagi. Iya, kalau di Unpad tuh nggak ada gitu, Kok karena aku untuk banyak nggak taunya ya? nggak apa-apa, kan bukan bukan anak protokoler gitu. Kalau saya Iya, kan harus iya. tahu ya, karena memang saya berkecimpung di situ gitu loh. Oh, Mm-mm. benar. Jadi Iya, tadi ngambil ngambil apa? ijazah dari dekan, Ngambil jasa dulu dari dekan, abis itu heeh, baru salaman salaman sama sama rektor. rektor gitu. Dan masing-masing Mereka ada sebelahan. fotonya. Iya, betul, sebelahan, Oh, betul, lupa gitu. banget. Iya, Kayak, terus, mejanya tuh sebelahan gitu loh. Di meja yang oh, berbeda di tapi meja yang tapi berbeda. sebelahan. Karena kalau yang sebelah rektornya banget di meja yang sama itu bukan dekan, biasanya wakil rektor berapa gitu. Kayak gitu. Nah, jadi Mm-mm. gini, jadi waktu aku ngambil, pokoknya aku ingat kan habis ngambil tuh. Kalau Mm-mm. nggak salah di momen ngambil itu tuh apa Ha-ah. di momen salam lupa deh Iya, di ha. foto. Di momen Iya, ngambil ijazah ya? iya, dua-duanya, dua-duanya, Oh, dua-duanya. dua-duanya Masa ada, sih? dua-duanya. Tapi kayaknya cuma ada satu foto doang. Enggak ya? Kayaknya nggak mungkin Nggak sih mungkin menurut, ya? karena Harus ada memang dua. memang fotografernya tuh dua-duanya standby gitu. Ada yang deket dekan, ada yang deket Oh rektor gitu. gitu. Dan itu kan nanti diupload kan ke Iya. websitenya Unpad dan Mm. kita bisa download sendiri gitu. Nah, jadi ini aku tuh ingat banget Mhm, waktu pokoknya waktu di momen lagi foto. mhm, mhm. Bukan lagi foto. Iya, lagi foto. Terus habis itu pokoknya udah selesai. Ah, Terus habis itu ya udah aku jalan. Nggak lama mhm. nama orang lain yang dipanggil kan. Betul, Nah, betul, betul. aku tuh ingat aku tuh jalan lama. Karena kan itu pakai heelsnya tinggi banget kan. Iya, Jadi iya, iya. struggle. Iya, betul, betul. Dan Struggle. mungkin untuk perempuan Terus kan pakai kebaya ini iya juga iya roknya iya. juga agak apa sih, gejet gitu ya, kalau orang Sunda bilangnya gejet tuh ya. Iya. Nggak bisa ngelengkah melangkah terlalu lebar gitu. Jadi pokoknya lumayan struggle dan aku Heeh. jalannya aku ngerasa agak lama gitu. Heeh, heeh. Terus aku jalan agak lama, terus si orang baru yang dipanggil ini Udah dia naik. udah selesai Oh ngambil, jadi iya. dia pun Heeh, heeh. difoto in the same time. Nah, Oh. jadi hasil foto dia tuh ada akunya. Oh, gitu. Terus dia tersinggung kah? Enggak, aku yang kasihan. Maksudnya kan Oh, iya. sayang banget itu kan Heeh. momen ini ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Cuman Mau gimana soalnya lagi? waktu itu tuh aku ngeh gitu loh, kayak aku tuh Mm-mm. belum selesai, belum keluar tapi udah Mm-mm. difoto. Mm-mm. Jadi aku yakin banget kayaknya aku tuh masuk frame. Oh, iya. Habis itu aku cek lah di website Heeh. kampus. Ya, heeh. Kan dia kebetulan kalau nggak salah berurutan gitu kan, Betul, betul, betul. ya kan? Iya. Aku cek tuh nama yang setelah aku, bener aja ada aku di Oh, situ. iya. Kayak kasihan. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Lagian kan Momen ya itu sekali seumur hidup mungkin kan. itulah mungkin itu apa sebabnya dua-duanya tuh ada. Dekan fotografer dekan ada, fotografer rektor ada. Jadi itu mungkin in case ya kayak gitu ada orang wisudawan lain yang masuk Iya, frame bisa pakai yang dekan itu tuh gitu. ya maksudnya gimana sih fotografernya nggak fotografer yang disalahin. Iya. Ya maksudnya itu kan tugasnya dia kan. Dia Heeh. ya kan saya belum selesai jalan, masih proses. Iya, tapi kalau dari perspektif aku sebagai Hmm, IO-nya ya. di situ ya, itu menurutku harus dievaluasi dari Iya aduh kan? evaluasi ya, dievaluasi ke MC-nya gitu loh. Kan Oh gitu. si wisudawan itu kan naik ke panggung atas aba-aba dari MC kan. Oh iya benar. Namanya Iya kan padahal aku tuh disebut. belum selesai jalan Iya, loh, dipanggil yang menurutku baru. saat itu seharusnya tim MC itu lihat, oh ini Rida belum belum Iya. jauh nih dari panggung, masih di Hmm, panggung. Ya udah, untuk nama selanjutnya aku hold dulu deh sebentar beberapa detik gitu, biar kita iya ngasih kesempatan betul. untuk Rida Bener untuk bener bener. turun Make gitu. Nah sense. itu, jadi kalau dari perspektif aku sih ya harusnya Iya. ya itu Dikucil aja banyak. iya, evaluasinya dari tim MC-nya gitu loh gitu. Dan mungkin selain tim MC kan ada yang jaga juga tuh di tangga yang deket dekan tadi itu, yang dia dia kayak gini apa
menghalangi lah ya. Kalau misalkan wisudawannya udah Ada boleh, yang ke bawah kan? ya kalau wisudawannya udah boleh maju, dia gini gitu. Oh, Tapi kalau wisudawannya belum disebut namanya, dia akan hold gitu. Nah itu juga dia yang TikTok-TikTokan sama eh, MC itu gitu. Kadang lucu sih, dia kan kayak gini nih, hmm. kayak nahan gitu kan. Kadang suka ada wisudawan yang nyangka minta salaman. Oh Iya. gitu. Karena gini kan posisi Iya tangannya iya iya kan lucu gitu. lucu. Terus salaman tiba-tiba, bukan salaman. Itu lucu banget sih. Belum di Iya. briefing soalnya. Iya. Tapi itulah ya. Jadi memang banyak lah cerita-cerita lucu Iya kayaknya juga selama butuh briefing gak sih untuk yang mau wisuda-wisuda iya, ini? sebetulnya kita Iya ada kan? briefing betul. Maksudnya Jadi briefing sama calon wisudawannya, iya wisudawan tuh ada betul-betul. Kalau nggak salah Hamin satu ya, kan wisuda itu kayaknya biasanya aku ada dimulai deh dulu. dari, nah itu memang nggak diwajibkan sebetulnya, tapi sangat-sangat dianjurkan untuk datang. Oh. Kan wisuda itu biasanya dimulai dari hari Selasa. Nah hari Senin itu wisudawan dianjurkan untuk datang ke aula untuk melihat kira-kira briefingnya kayak gimana untuk besok Hmm. atau untuk hari wisuda dia gitu. Hmm. Terus nanti begitu hari H pun kita ada briefing yang lebih singkat lagi tentang itu gitu loh. Jadi si MC itu mengingatkan, nanti kita kasih contoh juga wisudawan yang jadi modelnya lah begitu ya. Eh, Kita minta tolong ke wisudawan yang mau jadi model itu, terus ya udah ditunjukin lah sama MC, dijelasin, oke nanti naiknya kayak gini, terus di atas ada siapa petugasnya gitu. Nanti di meja ini ngapain, di meja selanjutnya ngapain gitu. Terus gimana cara turunnya dan gimana cara kembali ke tempat duduk gitu. Jadi itu banyak orangnya Hmm. di bawah di tempat duduk, di dekat tempat duduk ada petugasnya, di tangga ada petugasnya lagi gitu. Terus nanti di panggung juga ya termasuk fotografer kan itu petugas juga sebenarnya gitu. So memang untuk proses yang hanya hitungan detik ternyata memerlukan tim atau personel yang sebanyak itu. Iya. Mm-mm, gitu. Tapi disitulah serunya. Kalau memang passion kita di situ ya, gitu. Which is my passion sampai sekarang sebenarnya. Cuman gak tahu nih tiba-tiba kejebak aja di dunia korporat yang sehari-hari di depan laptop aja gitu kayak, aduh kapan ya bisa nggak ya gue balik lagi ke zaman-zaman dulu gitu. Ya bisa kalau mau. Iya ya, Mm-mm. mungkin inilah saatnya. Iya, bisa. Kan ya kan passionnya di situ. Mm-mm. Masih sih Jadi ya dipursu sih. di pursue ya. Iya. Oke lah, terus pursue nih. Mumpung 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 semesta lagi ngasih tanda juga soalnya. Iya betul. Karena kan aku by the way aku baru kena layoff nih ceritanya dari company di Malaysia setelah 7 tahun mengabdi ke negara jiran ya. Mengabdi gak sih? Ya walaupun digaji juga Lumayan sebenarnya. lah. Iyalah Kan kan bayar kita, pajak kita juga. kan bayar teks juga gitu. Ya jadi setelah 7 tahun, which is aku tuh kan setahun setelah Rida ya, aku join 2018. Kalau Rida, I believe 2017 mungkin Juli, Oktober, November. November ya, berlah sama gitu. Kita juga cuman beda tahun aja. Dan ya unfortunately eh apa namanya, yaitu karena ada situasi yang sudah tidak apa ya, sudah tidak menguntungkan lagi mungkin dari si pihak manajemen di projectnya, so akhirnya diputuskan bahwa Ardiana harus kena layoff begitu. Tapi hopefully ini bukan judulnya bukan unfortunately ya. Hopefully ya semoga ini It's signal. at the beginning. Ya, betul. Iya. Hopefully ini signal untuk yaitu tadi untuk pursue my passion Iya. gitu. Gitulah ya. Oke. Terus apa? Gitu. Kira-kira dari sekian banyak enggak? Maksudnya itu tuh salah satu passion kamu kah atau ada passion yang lain? So far itu aja sih kayaknya ya. Soal baru itu ya? So far baru itu. Aku nggak tahu kalau makan dibilang passion atau enggak. Kalau makan hobi mungkin ya gitu. Ya, so far itu karena mungkin ya memang apa ya, yang paling memorable dan paling paling apa ya istilahnya, paling masuk ke ingatan gitu, masuk ke pikiran sampai aku klaim bahwa oh iya sih emang emang ini tuh gue ngerasa di masa-masa itu, Hmm. di masa-masa sebagai mahasiswa Unpad, di masa-masa sebagai anggota protokol itu memang itu adalah titik
aktualisasi diri aku yang sangat maksimal gitu loh. Hmm. Gitu kan, mungkin teman-teman pernah dengar ya bahwa salah satu kebutuhan manusia itu adalah harus mengalami yang namanya aktualisasi diri gitu. Hmm. Kalau kalau nggak, ini sorry kalau salah ya, karena ini sebetulnya materinya udah lama aku dengar dari zaman-zaman kuliah. Tapi kalau nggak salah, aktualisasi diri itu adalah ketika kita melakukan kontribusi yang maksimal dan kita juga mendapatkan pengakuan atau penghargaan yang sepadan juga dari lingkungan sekitar, dari orang-orang di sekitar. Itu kalau nggak salah yang aku paham tentang aktualisasi diri. Nah, Berarti kontribusi ini ke kampus dan ke oh, UKM, ke ekskul gitu loh. Nah, itulah sampai sekarang aku masih consider bahwa momen-momen aku merasakan aktualisasi diri yang maksimal itu adalah momen saat kuliah dan saat aktif di Protokoler Unpad gitu. Karena hmm, itu tadi akunya juga kontribusiku, I believe at least from my point of view ya, I believe kontribusiku maksimal. Aku mengerahkan apa terbaik yang bisa aku lakukan saat itu, hmm, dan memang aku pun merasa penghargaan apa appreciation dari orang-orang tuh memang memang aku ngerasa juga gitu loh, kayak aku merasa dihargai, merasa dibutuhkan, merasa merasa di appreciate lah hmm, gitu. Jadi hmm. sepadan gitu. Dan apa ya, so far ternyata ini mungkin subjektif ya, tapi so far kalau even aku compare dengan pengalaman karir aku di Malaysia pun tetap itu yang paling yang masih menang gitu. Hmm, Aktualisasi diri di protokoler Unpad itu yang masih terbaik menurutku hmm. gitu. Tapi dulu Mm. pas selesai kuliah kamu sempat kerja di Indo nggak? Sempat ya itu freelance dan event organizer juga. Ya, freelance Hmm, di ya nyambung lah sama apa yang aku pelajari dari protokoler Unpad gitu loh. hmm, Jadi freelance selama kurang lebih, kan aku jadi freelance di event organizer tuh sambil skripsian juga ya, which is itulah yang menyebabkan skripsi saya sangat lambat. hmm. Sama aku juga. Nah, iya. Ya, jadi mungkin freelance ya, pokoknya semenjak lengser dari kepengurusan di protokoler Unpad, Hmm, aku alhamdulillah selalu dipertemukan dengan teman-teman yang selalu mengajak aku untuk berkecimpung di dunia itu lagi gitu hmm. loh. Ya, itulah mungkin ya namanya networking, dan mungkin apa ya, lo Kebetulan lingkungan kamu juga di situ, iya jadi makanya betul. banyak exposure ke sana juga. Betul, betul. Hmm, Walaupun sudah tidak di protokol Unpad lagi gitu loh. Nah itu ya udah, akhirnya melebar keluar, bukan hmm, hanya di internal kampus aja tapi juga di luar gitu. Dan alhamdulillah apa namanya, aku selama kurang lebih 2 atau 3 tahun itu ya, eh, adalah beberapa klien-klien cukup besar ya, cukup kayak apa besar. tuh mau tahu dong. Iya, oke, contohnya yang paling yang cukup memorable, yang aku consider sebagai klien besar lah Ya, ya, itu Pertamina. Honda. Oh, enggak sih, Pertamina. Pertamina, Pertamina enggak, belum pernah. Hmm. Honda, kemudian Grolier ya, Grolier Apa? itu Grolier. Ih, nggak tahu Dia lagi itu apa. dia produsen alat-alat belajar bahasa Inggris gitu. Jadi dia menciptakan buku-buku bahasa Oh Inggris, gitu. apa Oh, pen yang bisa ini apa? ngomong, ya belajar bahasa Inggris Kayak lah. kayak Erlangga gitu. Ya, Erlangga toko buku kan? Kalau Bukan Erlangga, toko buku yang ya. nerbitin buku kalau nggak salah. Mungkin lah ya. Ya intinya dia Gitu ya. tentang gitulah. Pokoknya dia Semacam itulah pokoknya. mengeluarkan produk. Produknya memang khusus untuk anak-anak belajar bahasa Inggris gitu loh. Oh, Terus yang terakhir, klien besar yang pernah aku kerjasama lah ya begitu, itu namanya SCG, Siam Semen Group. SCG. SCG ya. Siam. Dia perusahaan semen dari Thailand, tapi ada cabang di Indonesia gitu. Oh, Dan SCG itu adalah salah satu apa ya, salah satu langganan setia lah ya oh gitu, karena iya. selama 1-2 tahun itu tuh alhamdulillah kita banyak menerima Orderan. orderan lah ya, kalau bilang orderan gitu, banyak banyak dipercaya untuk menghandle event-eventnya SCG Kayak gitu. eventnya tuh kayak gimana sih? Kepo deh. Kalau masing-masing klien pasti beda ya keperluannya ya. Yang kamu kemarin deh. Contohnya kalau Grolier, karena waktu itu tujuan dia adalah pemasaran, tujuan dia adalah membangun apa itu namanya, awareness Hmm. dari masyarakat, dari calon konsumen. Jadi ya udah, kita bikin suatu kegiatan yang menarik perhatian para pengunjung mall. Memang acaranya waktu itu diadakan di mall. Jadi kita bikin suatu activity yang menarik
perhatian para pengunjung mall. Jadi pengunjung mall yang awalnya lalu lalang tuh pada berkumpul di situ di suatu area Jadi gitu. si apa tadi namanya Gloria Grolier ya. Grolier. Iya, Jadi si Glorier ini mm-mm. punya konsep dia pengen Iya, membangun awareness. membangun Nah, jadi awareness. dia Ha-ha. ngontak kalian lah Betul, untuk betul. membuat ini sebagai nyata gitu. Iya, betul, betul. Untuk membuat ini Oh, jadi kelihatan sama orang-orang. Karena kan gitu. memang sebenarnya kegiatan dari dianya sendiri, dari Groliernya sendiri kan jualan produk. Tapi kan susah ya kalau kita langsung gitu nawarin produk apa, Kak beli dong Kak gitu. Kak Iya, ini Kak kita ada produk ini kan iya, agak-agak susah dan mungkin kurang efektif. iya. Jadi gimana caranya orang-orang tuh tertarik ya udah kita bikin event di sana gitu di deket standnya mereka itu. Dan eventnya karena waktu itu seminggu jadi cukup banyak rangkaiannya, mulai dari fashion show, terus lomba menggambar. Oh, Iya, ada. lumayan ini juga ya. Ya karena seminggu kan, lomba menggambar, terus apalagi ya, grolier mencari bakat, ada Oh, yang gitu. kontes nyanyi, kontes dance gitu. Ini Dan nanti di finalnya atau di acara puncaknya itu kita bikin namanya ranking satu, hmm, perlombaan cerdas cermat ranking satu. Gitu. berarti ini target audiensnya anak-anak. Betul, betul. Karena memang Oh, growler ini kan memang produknya khusus untuk anak-anak ya, gitu. Jadi ya itu targetnya adalah anak-anak ya, which is pasti sama orang tuanya juga hmm. gitu loh. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin karena ada embel-embel lomba dan hadiah ya, dan Oh hadiahnya iya juga ada. buat narik anak-anak ya. Betul, dan hadiahnya juga ada uang tunainya. Jadi Hmm, sangat cukup antusias mereka sih hmm, peserta-pesertanya. Udah gitu kan, dan kita juga saat itu sudah lumayan dibantu dengan kehadiran sosial media, jadi kita gampang lah publikasinya gitu loh. hmm, Kita cukup post di Instagram kalau nggak salah sama Facebook waktu hmm. itu, dan ternyata banyak DM yang masuk gitu loh. Banyak DM yang masuk, banyak yang daftar lewat WhatsApp Oh waktu itu. gitu. Agak kewalahan juga sebenarnya. Eh, Maksudnya dari ya. segi dari aku sebagai koordinator acara ya, tapi si ketuanya sebenarnya seneng gitu, ketua kami ya, Hmm, ketua ketua IO-nya tuh seneng karena dan kliennya pun seneng. Kenapa? Karena ya semakin ramai orang yang hmm. datang ya berarti kan semakin besar kesempatan bagi mereka untuk tahu tentang produk Grolier gitu loh, dan diharapkan setelah tahu mereka mereka akan beli. Jadinya laku deh Ya. produknya gitu. Kalau yang semen itu gimana Kalau yang semen itu semen sama sama Honda itu tadi mirip ya, ininya apa konsepnya? konsep acaranya itu intinya mereka gathering lah sebenarnya. Yang Mm. dari mereka mereka pengennya apa? Dari mereka itu Yang semen. pengennya kalau yang semen, jadi gatheringnya tuh bukan cuma internal karyawan, tapi pelanggan juga. Orang Jadi yang mereka sering ini cuma pengen gathering doang. gathering doang ya supaya si pelanggan tuh tetap setia lah sama SCG Oh, gitu. gathering sama pelanggan-pelanggan. Pelanggan-pelanggan gitu Oh. kan, mereka juga mungkin ada semacam program kemitraan gitu ya, kayak Hmm, oke, si ini ada penjual semen nih di kawasan ini, misalkan di kawasan Bandung hmm, misalnya. Ya udah kita anggap sebagai mitra, terus kita undang lah untuk datang. Nanti ada hmm, kayak semacam undian-undian, poin-poin gitu. Oh, nanti si mitra ini yang punya toko semen di kawasan ini kita kasih hadiah gitu. Terus nanti ada undian juga, ada yang menang motor, ada yang menang apa ya waktu itu kalau nggak salah, hadiah terbesarnya ada mobil juga kalau nggak salah gitu. yang Jadi semen itu, ini. jadi memang tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan Eh, baik ya. antara SCG dengan karyawan dan juga mitra gitu. Kalau Hmm. Honda karyawan aja, Oh, nggak ada berarti mitra. lebih ke acara internal aja. Betul, betul, betul. Yes, tapi Oh. itulah karena untuk Honda ya especially ya, karena dia adalah perusahaan besar. Hmm. Jadi walaupun itu internal, tapi mereka yang aku salut itu adalah All out mereka all out. Dalam arti mereka juga milih hotelnya bukan hotel yang sembarangan. biasa-biasa aja, di puncak pula. Hmm. Kan which is kayak oh puncak gitu, dan hotelnya itu hotel yang besar gitu loh di puncak waktu itu. Jadi ya itulah kan, ya kita juga sebagai walaupun kita bukan orang orang Hondanya ya, tapi kan kita juga jadi ngerasain juga gitu loh apa Ya. the ambience di lingkungan hotel itu gitu loh. Apalagi kan puncak, you know lah ya puncak kayak gimana gitu. Jadi itulah, jadi menambah semangat ke kitanya Itu yang juga. waktu di puncak itu berapa lama acaranya? 3 hari, 4 hari. 3 hari. Ya Terus 3 hari. kalian sebagai IO-nya Mm-mm. juga dapat ini, Kamar ya, gitu-gitu. Iya, dapat dapat dapat. dapat privilege. Ada walaupun nggak maksudnya kita kan tim nih, IO ini kan tim, pasti banyak dong orang-orangnya.
Jadi memang kita dikasih kamar oleh pihak Honda, tapi terbatas gitu. Walaupun mau nambah kamar lagi ya kita pakai duit Sendiri. sendiri gitu, duit duit IO gitu. Oh, jadi mereka pun kayak udah ngebudgetin buat pihak IO Betul, berapa berapa betul, berapa. betul, betul. Seperti itu. Oh, yang paling memorable buat kamu apa? Di mana? Memorable ya. Gimana ya? Apa masing-masing beda ya? Karena semuanya juga juga ada memorinya tersendiri ya. Cuman mungkin kalau yang paling berkesan lah Iya, ya, yang berkesan. paling impresif itu ya Grolier karena di Grolier itu aku koordinator acaranya. Hmm. Kalau di Honda sama SCG itu aku staff gitu, aku Oh, staff. Jadi you know lah ya, lebih banyak ketika berkontribusi. betul, ketika Di, kita ditunjuk sebagai koordinator kan otomatis tanggung jawab kita juga lebih ya. besar gitu loh. Dan yang aku appreciate dari ketua IO-nya saat itu, yang waktu di Growler itu, dia tuh bener-bener percaya sama aku gitu. Hmm. Kayak, oke Adiana, pokoknya aku percayakan ini sama kamu. eh aku tahu pengalaman kamu di protokol Unpad seperti apa. Aku tahu jam terbang kamu karena dia juga sebetulnya anggota protokol Unpad juga dulunya Oh gitu. gitu. Ha, ya udah gitu. Pokoknya dia dia tuh percayalah dan ya gitu. Berarti Eh bisa dibilang yang in charge itu kamu. in charge di divisi acara. Oh, Kalau in charge di organisasi IO-nya itu tetap dia karena dia adalah oh ketua oke. IO-nya. Aku Tapi koordinator tapi acara. tetap aja lah. Iya, betul Tetap lah betul. kan Mm-mm. mengemban sebuah tanggung jawab. Betul, 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 betul. Dan apa namanya? Itu juga walaupun aku hanya sebagai ketua divisi ya, tapi tetap gitu kita ada komunikasi intens juga sama klien setiap harinya gitu loh. Terus Hmm. kata klien, boleh nggak ini diubah? Jangan kayak gini gitu. Ya udah kita ikutin gitu. Terus kadang kita juga ngasih masukan juga gitu. Kadang dituntut juga untuk berpikir cepat gitu loh. Contohnya, especially kalau klien tuh pengen sesuatu, dia punya ide, sorry, dia menginginkan sesuatu, tapi nggak ada idenya. Nah itu kita kita yang harus cari idenya seperti apa gitu Hmm. loh. Tapi once kita ada ide, itu dia appreciate banget. Iya bener juga katanya. Nah itu kan Hmm. puas banget ke Iya, kitanya ya iya, kayak iya. oh MG Kayak gitu ngerasa my berguna idea, ya. iya kerasa berguna gitu. Padahal mungkin awalnya kita cuma nyeletuk aja gitu Iya. loh, cuma asal ngomong aja gitu. Tapi ternyata dia suka dan dia setuju gitu. Jadi Hmm. oke lah gitu. Udah bukan nyeletuk lagi judulnya, harus Iya. dipertanggungjawabkan soalnya gitu. Mungkin ya bagi kamu itu kayak cuman asbun doang, tapi bagi Mhm, mereka iya, itu itu niat itu something. kayak kita juga apa grogi juga kan kayak Iya. apa dong apa kasih ide dong masa kalian sebagai orang IO nggak punya ide gitu. Aduh apa ya udah asbun aja. Ini aku bilang kayak gitu. Oh iya bagus setuju katanya. Seru banget. Iya jadi dan beberapa menit setelah itu langsung aduh bisa nggak ya gitu kayak agak nyesel Terus gitu panik. iya terus panik kayak anjir gue tadi ngomong apa ya gitu bisa nggak ya gue merealisasikannya gitu tapi alhamdulillah bisa sih Bisa. di hari hanya bisa di pelaksanaannya bisa gitu gitu itulah karena semesta sudah mendukung. Bener? Iya seperti itu ya itulah masa-masa Kejayaan. masa-masa kejayaan iya bisa dibilang masa kejayaan sih karena itu tadi ya kembali Karena ke passion. aktualisasi diri tadi Ya. itu gitu yang menurutku maksimal lah ya dan so far ya yang terbaik itu ya masih itu gitu dibanding dengan perjalanan karir di Malaysia gitu. Oh, BTW soal Malaysia apa namanya? Mm-mm. Aku tuh sempat loh ngerasa waktu awal-awal di sini nih. Ah eh Suasananya tuh kayak kuliah gitu loh. iya Iya, gitu ya? soalnya ketemu teman-teman itu teman-teman sebaya. Ya umur Ah nggak beda jauh. betul. Terus apa namanya? Terus kita juga ketemu tiap hari, Betul betul tinggal betul. juga deketan. Jadi Mm-mm, mm-mm. kayak nuansa dulu waktu kuliah gitu. Mm-mm. Bedanya ya udah ada uang sendiri. Iya, tapi Kalau setuju. dulu kan masih dikirimin. Setuju, Gitu, setuju. terus kayak seru gitu Mm. loh pas. Iya, setuju banget. Aku Iya, seru juga banget. pokoknya mungkin satu tahun lah ya, satu tahun hampir 2 tahun awal atau pertama di sini tuh aku juga enjoy banget karena itu Iya, tadi iya karena kan? memang ngerasa ada apa ambience kuliahnya Iya, gitu ambience loh. kuliah gitu. Dan ya itu kita sama-sama merantau, Iya terus kan? kita merasa seperti keluarga gitu. Hmm, Dan mungkin ya karena kita juga waktu itu dari segi usia juga kan masih muda. muda lah ya. I mean dari segi Ya masih yang wild and iya, free lah. iya yang luar free betul. Apa energi kita masih Iya. banyak. Terus apa ya
antusiasme kita ke hal-hal baru juga masih kuat gitu. Ya betul, aku juga setuju sih kalau kita bilang bahwa awal-awal kita merantau ke sini ke Iya. Malaysia ini kita memang masih ada ambience kuliahnya. Aku Cuma setuju. kayaknya itu nggak applicable di seluruh anak-anak kampus deh. Kayak tergantung kampus kan. Kalau Mm-mm. kampus kita kan karena jauh, jadinya Betul, betul. mostly yang kuliah di situ tuh ngekos, Iya, betul, ya kan? betul, Jadinya betul, tuh betul. ya banyak dari kita tuh yang ya emang tinggal Mm-mm, sendiri. mm-mm. Maksudnya sendiri tuh nggak sama keluarga. Iya, iya, Jadinya betul. kita tuh waktu sama teman-teman tuh sepanjang dan sebanyak Sepanjang itu dan sebaik dan seintens itu dan kali ya. seintens itu. Seintens itu Jadinya kayak betul. hubungan bahkan aku sama teman-teman kuliahku kita masih sangat. Wow, keren banget. Aku agak jarang sih Oh ya? sebenarnya, tapi Tapi adalah beberapa ya orang limited lah. gitu. Heeh, betul, Limited betul. juga Heeh. nggak banyak banget. Mm, Ya mm, limited. mm. Iya, Terus bagus sih itu. iya jadi deket kan, Mm-mm. apalagi timing-timing udah mau skripsian. Ah, iya, Itu kita betul. banyak waktu luang. Yes, betul. Karena udah gak ada kelas lagi kan, gitu. Sebenarnya bukan waktu luang juga sih. Mm. Kan harusnya ngerjain skripsi ya. Ah, ah. Ya, tapi waktunya dipakai buat Dipakai buat kalau eh, aku sih freelance. inisialnya dari M, main. Itu aku ya. Mungkin nggak semua orang Nggak, gitu. aku mau pencitraan dulu. Kalau aku pakai buat freelance. Sekalian main. Iya. Main yang menghasilkan kan bagus, ya Iya. enggak? Tapi freelance seru sih. Aku juga Mm-mm. kayak banyak itu ikut-ikut Apa by the freelance way ke freelance-nya? mostly di Jakarta. Di Bandung Mm-mm. nggak ada. Pernah jadi apa tuh? Dulu tuh sempat ada, aduh apa tuh di Jakarta tuh ada nama teater gitu. Lupa lagi. Oh, Pokoknya teater teater gitu itulah. ya? Dia tuh kayak lagi Oke, bikin acara oke. teater gitu 2 hari. Terus Mm-mm. nge-hire banyak orang gitu kan. Ah, ah. Terus aku kepilih buat jadi apa namanya usher ya? Iya, Ah iya, Asher, yes, yes, yes. itu itu Udah tuh lama gak denger juga. kata itu. Iya kan? Kalau buat kalangan mahasiswa zaman dulu ya, kita itu sering banget denger Asher, Asher, Asher Di gitu. di mall apa gitu. Mhm. Dia tuh connect sama mall gitu. Pokoknya kayak Oke, teater gede gitu lah, I lupa. see. Oh, Kayak mall-mall wow. Korea. Bukan mall Korea, ada. Ya Oke itulah, ya. Mhm, mhm. lupa. Terus itu 2 hari doang berapa ya bayarnya lupa. Cuman Mhm. ya at the moment untuk ukuran anak kuliah lumayan banget. Iya, buat Iya, jajan. kayak lima Mhm. ratus ribu sama 400 Iya, gitu. Cuman iya. ya di momen itu tuh Di itu momen kan itu tuh gede ya. gede banget dan kita tuh kayak Iya, uang hasil keringat iya sendiri bener. gitu. Kayak bersyukur Terus banget. pernah juga Iya. jadi ada waktu itu dia tuh tour and travel gitu. Mhm, mhm. Jadi dia tuh kayak nge-hire guide Heeh. untuk jadi personal assistant. Oh, Salah, salah. Dia nge-hire guide. oh Sorry, guide. sorry. Oke, 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 oke. Dia nge-hire guide jadi untuk Mhm, nge-guidein orang-orang mhm, India mhm. yang Oh, datang datang ke situ. ke Jakarta Oh, Jakarta. buat main golf. Ah, I see. Dan tidak hanya Oke. main golf, tapi Heeh. juga menikmati hingar-bingar Jakarta. Oh, oke, oke, oke. Guide ya, pemandu ya. Jadi kalau di Indonesia tuh memandu tuh guide, guide atau guiding gitu. Kalau di Malaysia kan memandu tuh driving ya, gitu. Itulah perbedaannya bahasa Indonesia sama bahasa Melayu, guys. Nah. Terus itu tuh 5 hari. Mm-mm. Jadi apa namanya? Iya, jadi kayak pokoknya si apa tamunya ini tuh dapat guide sama Oke, driver sama oke, mobil I gitu. see, Jadi I kayak see. satu tamu Satu tamu satu udah ini sepaket udah itu sepaket lah. ya. At least 2 orang lah ya, guide Iya, satu satu guide. driver. Jadi aku duduk Oh, ya di sebelah inilah di oke, sebelah oke. driver. Seru kan? Lumayan lah, Iya. seru. Terus itu 5 hari dan kalau misalnya si tamunya baik, kita juga Mm-mm. bisa dapat tips. Mm-mm. Cuman aku Betul. kayaknya nggak dapet deh. Sayang sekali ya. Berarti nggak baik ya, kurang baik ya tamunya. Mungkin kurang bonding. Iya. Jadinya pundi-pundinya nggak begitu So by the way itu itu. Indianya India memang dari India India sana ori, atau oh bukan India ori. Malaysia gitu Enggak, bukan ya? ori dari Oh oke itu tuh ceritanya oke. emang orang-orang India kaya gitu lah kan Ah main iyalah. golf gitu kan kayak You know lah pejabat-pejabat. golf kan bagi sebagian orang itu bukan olahraga sebenarnya tapi sebuah ajang ya ajang kekayaan kemewahan dan semacamnya itu Iya, ya. terus apa
Ya gitulah. Mm-mm. Terus itu tuh dapat 1,5 Ha-ha. 1,5 juta buat 5 hari. Oh, 5 hari. Iya. Ya zaman Itu itu gede lumayan banget banget. loh. Pertama itu tahun 2000 sekian, Iya. 15-an mungkin ya. Dan yang kedua itu untuk mahasiswa itu gede banget. Bahkan mungkin untuk mahasiswa zaman sekarang juga segitu tuh gede sih ya. Kayaknya kecil deh. Oh iya ya. Kecil Inflasi ya. sih itu. Kecil. Itu mungkin habis. Ya. Hedon ya Bun ya, anak umpan hedon Hedon, hedon Bun. ya. Iya. Enggak tahu sih kita makan tiap hari di mana. Tergantung lokasi kosan sih sebenarnya. Karena setiap kosan tuh ada yang murahnya ada, yang Aku mahalnya sih biasanya juga makan ada. sama gembul hipotesa. Oh iya. Favorit. Jangan khawatir, saya juga. Itu which is itu yang termahal nggak sih? Parah. Seru banget ya ngomongin Unpad ya. Seru Like, banget. aku nggak expect sih bakal ketemu orang yang sepanjang ini gitu ngomongin masa-masa kita kuliah di Unpad gitu. Oh, ya? Karena ya mungkin ya I know ada anak Unpad juga yang kerja di satu company dengan aku termasuk Rida, tapi nggak tahu kenapa kayak nggak pernah Iya, kepikir dan mungkin nggak ada kesempatan juga ya gitu mungkin nggak untuk ada waktu untuk ngomongin ngomongin hal kayak gini. sepanjang dan sedalam ini gitu loh. Tapi ternyata wow gitu walaupun Ya terus. ya walaupun itu udah mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya, Iya. dari semenjak kita masuk, tapi ternyata masih keingetan aja gitu. Seperti itu. Iya betul. Terus ini juga sih buat aku tuh yang ya dibilang memorable enggak juga, cuman itu seru banget. Iya. Ada dulu nama tapi itu tuh cuman ada waktu zaman skripsian doang. Ah. Jadi ada aplikasi dia tuh kayak lagi hits banget namanya Secret. Tahu Oh, nggak? apa tuh? Nggak pernah denger aku. Aduh, kayaknya aku kurang gaul sih kalau di masalah-masalah Secret itu tuh sosial dia media berarti cuma ya. dia tuh within range doang gitu loh. Oke, oke. Kayak Terus nearby ya, nearby Iya gitu. nearby dan Ah. yang masuk ke Secret itu tuh bener-bener identity kita tuh se-secret itu. Oh, username-nya tuh Iya. bukan real name gitu. Oke, Nah, oke. terus di situ tuh dipakai buat ngomongin orang. Allah. Tapi seru nggak sih? Seru Iya, banget. iya, iya. Tapi kita boleh mention orang yang kita omongin. Ya terserah. Oh, boleh Cuma ya. yang pasti data diri kita nggak akan ketahuan siapa. Oh. Gitu. Ih. Terus banyak banget tuh ngomongin orang. Kayak Aduh, nggak, aku sih ngerasa nyesel ya. Kenapa dulu aku nggak kenal apps itu gitu loh. Kayak kemana aja gue jadi gitu. tuh kayak tahu gosip kampus gitu loh. Karena iya, yang diomongin iya, iya. anak-anak kampus kan. Soalnya kan cuma within range doang. Terus kayak seru Iya, banget iya. lagi. Tapi itu Apalagi- bentar doang si apps itu tuh ada, abis itu dihapus. Mungkin karena ini Karena kali ya ada. violates the Iya, policy. violates the policy pasti. Tapi seru sih kayaknya. Apalagi kan aku yakin ya setiap fakultas itu, apalagi fakultas sosial seperti kita, itu pasti ada beberapa tokoh, ada beberapa orang, Icon. ada beberapa icon dan ada beberapa masa atau momen yang memang apa ya? Spektakuler. Iya, spektakuler gitu loh. Maksudnya kalau kata pembawa acara silet yang layak untuk diperbincangkan gitu. Kayak gitu kan. Jadi seru gitu loh. Even mungkin nggak ada aplikasi Secret pun ya, aku selama kuliah di sana tuh pernah denger gosip tentang FIB misalnya, gosip FIB terkenal banget. iya, gosip tentang mungkin tetangga lain selain FIB misalnya Visip gitu atau apalah gitu. Tapi memang kebanyakan Dari FIB ya. dari bukan sosial sih. Iya, iya. Ya, Soalnya, khususnya FIB gitu. soalnya tiap kali kalau misalnya kayak naik odong-odong gitu pergi ke daerah IPA gitu tuh Iya, kayak hening. hening gitu. Kayak boring. Ini orang-orangnya di mana sih gitu kayak Ini mereka hidup nggak tuh- Iya. Aku kan mikir mereka tuh keluar nggak sih? Apa masa iya sehari-hari mereka di kampus mulu di dalam Iya. gedung perkuliahan mulu? Tapi kayaknya emang iya sih. Gitu. Emang iya kayaknya Sedangkan ya. meanwhile anak IPS, anak sosial gitu, dikit-dikit nongkrong di kantin atau di tempat duduk taman gitu Ya kayak. namanya juga sosial. Iya, namanya juga sosial kan. Kayak gitu. Baiklah, mari kita akhiri Aduh, perbincangan sayang hangat banget kita. ya. Aku pikir itu sore tadi hari baru ini. pembukaan loh. Tapi ya itu mungkin saking serunya kali ya. Which Ya is nggak berasa ya. Udah Udah berapa kali? 2 jam ya? tapi aku thank you banget loh. Maksudnya diajakin ngobrol di podcast ini dan topiknya tentang pengalaman kita di kampus gitu. Karena sebenarnya aku Mesmerizing. kangen banget sama Iya. momen-momen itu dan mungkin Iya, ya sama. karena apa namanya aku juga sekarang ada di situasi yang mana aku harus pulang ke Indonesia. Ya itu tadi kan sempat di-mention juga sama Rida. Mungkin who knows gitu, aku harus pursue lagi ke arah sana gitu. Jadi makasih banget, aku seneng Iya. banget ngomongin ini hari ini. Aku juga makasih banget kamu udah datang Iya. sebagai host yang paling teach me.
Kok apa sih jadi apa namanya? Apa ya? Tamu. Ya guess lah, guess. Guess. Ya, Gitu ya. paling cucmai banget. Thank you very much for having me. I'm such an honor. Such an honor for me Yeah. too. I'm honored. Yeah. Thank you. Bye bye.